Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Apa kabar buat Sobat BCA Insurance dimanapun Anda berada? Kembali lagi kita di Bincang-Bincang BCA Insurance dalam rangkaian acara Bulan Inklusi Keuangan dan Hari Asuransi tahun 2021. Nah, buat Sobat BCA Insurance, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini dalam keadaan yang sehat luar biasa. Oke. Kondisi pandemi yang sudah mereda tentunya kita tidak boleh terlalu euforia. Banyak Sobat BCA Insurance yang mungkin sudah jenuh di rumah dan ingin segera bepergian ataupun jalan-jalan keluar kota. Dan ketika bepergian pun kita juga mesti ikutin protokol kesehatan seperti vaksin, kemudian kita mengisi aplikasi Peduli Lindungi, dan lain sebagainya. Lalu, hal apa saja yang mesti kita lakukan ketika kita harus melakukan perjalanan dan bepergian keluar kota? Baik, telah hadir bersama kita pada webinar kali ini Bapak Ryoko selaku General Insurance Expert dari BCA Insurance untuk membahas lebih jauh mengenai topik di atas. Selamat pagi Pak Ryoko. Selamat pagi Pak Adi, apa kabar? Kabar baik Pak Ryoko. Gimana Pak Ryoko? Apa kabar Pak? Baik juga Pak Adi, terima kasih. Oke, nah mudah-mudahan Sobat BCA Insurance juga dalam keadaan yang sehat ya Pak Ryoko. Nah, langsung saja nih Pak Ryoko terkait dengan topik yang tadi sempat saya sampaikan di atas, Pak. Menyikapi banyaknya masyarakat yang sudah ingin bepergian ataupun ingin berjalan-jalan, Pak. Nah, hal apa saja sih yang mesti diperhatikan ketika Sobat BCA Insurance memutuskan untuk bepergian ataupun jalan-jalan? Jadi semacam tips dan triknya, Pak. Oke. Baik Pak Adi, terima kasih Pak sebelumnya nih ya Pak. Nah mungkin tadi seperti yang Mas Adi udah boleh paparkan tadi sebelumnya, mungkin kita di masa pandemi ini Sobat BC Insurance juga ngerasain mungkin bosen gitu ya, atau mungkin ngerasain terkurung gitu ya di dalam rumah, atau mungkin dalam pembatasan sosial ini. Nah sebenarnya masyarakat tuh pasti juga udah pengen berjalan-jalan gitu ya, pengen traveling, pengen cari suasana segar gitu ya. Karena selama ini dibatasin nih, udah hampir 1,5 tahun lebih gitu ya Pak Adi ya. Nah, pertanyaannya boleh atau enggak sih jalan-jalan lagi saat seperti ini gitu ya? Nah, tentu aja jawabannya boleh, tapi kita harus mengikuti sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketentuan apa sih yang saya maksud gitu ya? Nah, pemerintah udah memberikan ketentuan seperti kalau kita mau melakukan perjalanan darat atau mungkin perjalanan udara. Nah, itu udah ada ketentuannya tuh masing-masing ya Pak Dia. Mungkin kita harus udah divaksin, mungkin dosis yang kedua dan sebagainya, atau mungkin kita harus melakukan tes antigen atau PCR dulu di beberapa moda transportasi. Nah, ketentuan-ketentuan tersebut sudah dibuat oleh pemerintah bukan untuk membatasi geraknya kita gitu ya, tapi untuk membantu supaya kita lebih aman, lebih terlindungi, dan bisa saling melindungi satu sama lainnya gitu ya, menjaga kesehatan kita tentunya. Nah, satu kata yang tepat gitu untuk menggambarkan apa yang harus kita siapin sebelum kita mungkin traveling atau mungkin saat kita jalan-jalan gitu ya untuk mencari relax atau hiburan dan sebagainya. Kita satu kata tersebut adalah planning is everything. Nah, planning apa yang dimaksud? Nah, ini saya coba sebutin beberapa tips gitu ya, apa yang bisa kita siapin atau mungkin kita bisa planning sebelum kita traveling. Yang pertama, kita harus cermat dalam memilih transportasi. Mungkin tempat yang kita tuju, transportasi apa yang bisa kita pilih gitu ya, melalui udara atau melalui darat dan sebagainya. Nah, dari transportasi yang kita pilih tentu mempunyai ketentuannya sendiri gitu ya, mungkin harus ada yang divaksin terlebih dahulu dan sebagainya. Lalu yang kedua, kita harus memastikan kalau kita pergi dalam kondisi yang sehat, nggak dalam sakit-sakitan, kita mungkin nggak ngerasain demam, pusing, batuk, pilek, dan sebagainya. Untuk apa? Tentu untuk menjaga diri kita dan juga untuk menjaga orang-orang di sekitar kita. Lalu yang ketiga, jika memungkinkan, ini jika memungkinkan gitu ya, kita bisa memilih tempat wisata yang lebih banyak outdoor-nya gitu ya. Mungkin wisata alam atau mungkin ke air terjun atau mungkin curug dan sebagainya. Kalau bisa, jadi kita nggak terlalu berada di ruangan tertutup gitu ya, di ruangan indoor. Lalu yang keempat, kita walaupun jalan-jalannya ke tempat outdoor, kita juga tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, kita mencuci tangan, dan juga memakai masker. Dan yang paling penting, nomor 5, kita bisa mempunyai asuransi perjalanan, di mana kita bisa mengalihkan sebagian risiko yang mungkin akan terjadi, supaya kita tidak harus menanggung semuanya. Gitu, Pak Adi.
Oke, nah menarik sekali Sobat BCA Insurance. Pertanyaannya, apakah boleh jalan-jalan? Tentunya boleh sekali. Namun harus diperhatikan juga persiapan ataupun hal-hal yang mesti diperhatikan seperti yang tadi Pak Ryoko sudah sampaikan. Oke, menarik sekali Pak Ryoko. Nah, ada lagi nih Pak. Nah, ketika kita bepergian ataupun jalan-jalan, selain kita memperhatikan tips ataupun trik yang tadi Pak Ryoko sudah sampaikan, nah tentunya kita juga butuh nih proteksi lebih ataupun perlindungan lebih yang mesti kita lengkapi, Pak. Nah, kira-kira proteksi atau perlindungan apa sih yang sesuai untuk Sobat BCA Insurance, Pak? Baik, pertanyaan yang bagus nih Pak Adi. Nah, mungkin saat kita jalan-jalan atau mungkin saat kita berpergian gitu ya, keluar atau mungkin khususnya di traveling, itu mungkin aja terjadi resiko kepada hal-hal yang mungkin kita miliki. Mungkin harta benda kita, mungkin rumah kita, properti kita, atau bahkan diri kita sendiri gitu ya. Nah, mungkin saya coba jabarin nih, apa aja sih resiko yang mungkin terjadi kalau kita misalnya melakukan traveling gitu ya, atau kita pergi dari luar rumah kita gitu ya. Yang pertama mungkin dari moda transportasi yang kita pakai. Nah, mungkin aja terjadi resiko seperti keterlambatan perjalanan atau mungkin pembatalan perjalanan gitu ya. Terus kemudian yang kedua mungkin terjadi resiko terhadap barang yang kita bawa. Mungkin bagasi kita ada mengalami kerusakan atau mengalami kehilangan gitu ya di terminal pesawat dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu juga bisa terjadi resiko terhadap diri kita sendiri. Misalnya kita melakukan perjalanan dan kita mengalami amit-amit ya, bukan mendoakan, tapi kita nggak pernah tahu resiko atau kejadian itu kapan terjadinya. Kita mungkin mengalami sakit dan harus masuk rumah sakit, atau mungkin kita mengalami kecelakaan dan itu butuh biaya yang lumayan besar juga gitu ya Mas Adi ya. Nah, hal-hal ini dapat merugikan kita sebagai traveler gitu, dan jika kita memiliki asuransi perjalanan seperti yang disebutkan sebelumnya, kita bisa dapat mengalihkan sebagian resiko yang kita alami. Oke, nah menarik sekali nih. Nah, Pak Ryoko, terkait dengan asuransi perjalanan nih Pak. Nah, mungkin boleh dijelaskan lebih jauh Pak, sebenarnya apa sih asuransi perjalanan? Nah, kira-kira manfaat apa yang dapat dimiliki ketika Sobat BCA Insurance memiliki atau mempunyai asuransi perjalanan Pak? Baik, Mas Hadi. Nah, asuransi perjalanan itu apa sih Sobat BC Insurance? Nah, asuransi perjalanan atau yang biasa kita sebut travel insurance itu adalah sebuah jenis asuransi yang diperuntukkan untuk memberikan perlindungan selama kita bepergian. Nah, beberapa manfaat yang ditawarkan, saya mungkin akan berikan 8 dari 24 manfaat nih yang kita bisa berikan. Woi, Nah, banyak antara lain sekali tadi Pak udah ya. betul, ini salah satu kelebihan kita juga nih Pak Adi. Nah, jadi yang pertama itu kecelakaan diri. Itu kita misalnya mengalami tadi disebutkan mungkin ada kematian atau mungkin cacat gitu ya. Lalu yang kedua biaya pengobatan darurat kalau kita masuk rumah sakit dan sebagainya. Lalu yang ketiga santunan rumah sakit, keempat pembatalan perjalanan, kelima penundaan perjalanan, lalu ada keterlambatan perjalanan, kehilangan atau kerusakan bagasi dan lainnya. Nah, teman-teman, ini sangat menarik nih, banyak hal yang bisa kita terima benefitnya walaupun dengan harga premi yang kompetitif gitu Mas Adi. Oke, nah ternyata Sobat BCA Insurance banyak sekali manfaat yang dapat dimiliki ketika kita mempunyai produk asuransi perjalanan ya. Ada 24 kurang lebih yang tadi Pak Ryoko sampaikan. Nah, Pak Ryoko, di momen ataupun di bulan inklusi keuangan ya dan hari asuransi tahun 2021 yang spesial ini, Pak. Nah, apakah ada program untuk produk asuransi perjalanan dari BCA Insurance, Pak? Oke, baik Mas Adi. Tentunya ada gitu ya bagi Sobat BC Insurance gitu ya yang mau ada rencana untuk bepergian dan sebagainya, ini di bulan yang tepat gitu ya, di bulan ini bulan yang tepat karena kita lagi ada promo di mana Sobat BC Insurance bisa mendapatkan hemat premi sebesar 15% dan tentu dengan tambahan tidak ada biaya admin yang dibebankan kepada Sobat BC Insurance. Oke, nah menarik sekali Sobat BCA Insurance. Pak Ryoko, kalau misalkan saya ataupun Sobat BCA Insurance tertarik untuk membeli nih Pak, cara mendapatkan atau cara membelinya seperti apa Pak? Atau di mana Pak? Baik, Pak Adi. Nah, untuk Sobat BC Insurance yang tertarik nih, udah siap-siap nih planning mau jalan-jalan dan sebagainya, Sobat BC Insurance bisa membeli melalui website kita di www.bcinsurance.co.id. Lalu Sobat BC Insurance bisa masuk ke menu beli online, lalu bisa pilih langsung asuransi perjalanan. Sobat BC Insurance bisa langsung isi mungkin detail perjalanannya, data pribadi dan sebagainya. Nah, nanti bisa langsung mendapatkan promo yang menarik tersebut.
Oke, nah menarik sekali Sobat BCA Insurance. Untuk mendapatkannya cukup kunjungi website BCA Insurance, kemudian klik beli online dan juga pilih asuransi perjalanan. Kapan lagi beli produk asuransi perjalanan banyak bonusnya. Oke, Pak Ryoko, sayang sekali Pak, bincang-bincang pada kesempatan kali ini cukup sangat singkat Pak. Namun mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat untuk Sobat BCA Insurance yang sedang eh, membuat planning untuk jalan-jalan, Pak Ryoko. Betul, Mas Adi. Oke, nah baik Sobat BCA Insurance, untuk informasi lebih lanjut terkait dengan produk dan layanan dari BCA Insurance, silakan hubungi Halo BCA di nomor 1500888. Kunjungin website BCA Insurance di www.bcainsurance.co.id dan juga follow akun Instagram @bcainsurance.id dan jangan lupa subscribe akun YouTube BCA Insurance untuk mendapatkan informasi seputar produk dan layanan dari BCA Insurance. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ryoko atas informasinya. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Oke, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk Sobat BCA Insurance semuanya yang sedang ingin atau membuat planning jalan-jalan ataupun bepergian. Oke, dan saya ucapkan juga terima kasih buat Sobat BCA Insurance yang telah menyaksikan webinar pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu kembali di bincang-bincang BCA Insurance selanjutnya. Saya Adi, mewakili segenap tim yang bertugas pada kesempatan kali ini mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, stay safe, stay healthy, and stay at BCA Insurance, solusi tepat asuransi Anda.